Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Triwulandari, NPM 19510204886, kelas F, semester 4, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, sertakan perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad. Aktivitas pasar modal syariah harus terhindar dari kegiatan gharar, riba, maisir, batil, ihtikar, dan takrir. Adapun produk pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, sekuritas aset. Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap. Dan terdapat pula bentuk penyertaan mudharabah yang mewakili modal kerja. Yang kedua, sekuritas utang. Kategori instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga, sekuritas modal. Sedangkan instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di pasar modal syariah. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Pasar modal konvensional tidak terikat pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada emiten penjualan saham. Dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual sahamnya sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat-syarat syariah yang sesuai transaksi yang digunakan bebas bunga, begitu pula instrumen transaksi yang digunakan. Pertanyaan kedua, sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana menanggulangi resiko tersebut. Resiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi. Yang kedua, resiko bisnis adalah resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang mengurangi pula kemampuan perusahaan atau emiten membayar imbalan atau dividen. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekankan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapat tetap termasuk harga-harga saham. Yang keempat, resiko pasar. Apabila pasar bergairah, hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu, saham-saham ikut pula mengalami penurunan. Yang kelima, resiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Cara menanggulangi resiko tersebut, yang pertama, mengenali dan menganalisa sektor perusahaan. Yang kedua, berhati-hati dalam memilih perusahaan. Yang ketiga, optimalkan diversifikasi saham. Yang keempat, investasi jangka panjang. Pertanyaan ketiga, bagaimana syarat menjadi investor saham syariah? Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system (SOTS). SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, membuka rekening efek syariah. Jika sudah menentukan perusahaan efek yang akan dipilih, selanjutnya membuka rekening efek syariah. Persyaratan untuk membuka rekening efek syariah yaitu mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan efek dan melengkapi beberapa berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi halaman depan buku tabungan, dan fotokopi NPWP jika ada. Yang ketiga, pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Jika telah mendapatkan nomor rekening efek NRE, nomor rekening dana nasabah RDN syariah, username dan password, trading pin, serta aplikasi SOTS. Keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Jika sudah terkonfirmasi sebagai investor, itu tandanya sudah bisa memulai untuk berinvestasi saham syariah.
Yang kelima, kenali saham syariah yang diinginkan. Saat membeli saham syariah, harus mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk saham yang diinginkan. Dapat mengeceknya di Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertanyaan keempat, berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Menurut saya, investasi syariah sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Investasi syariah adalah suatu penanaman modal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan yang akan datang. Saat kita mendapatkan kesulitan di masa depan yang akan datang, kita sudah punya tabungan, yaitu investasi syariah yang dimana investasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.